Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa juga marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen Reynalda Seba selaku dosen pembimbing akuntansi manajemen. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan judul biaya relevan, ketidakpastian dan analisis risiko. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Untuk itu perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, yang kedua Eci Cintia, yang ketiga Ulfa Sofiani, dan yang keempat Nona Sri Wahyuni. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan pembahasan yang pertama, yaitu biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi di masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut sebagai biaya diferensial yang merupakan biaya yang memiliki alternatif yang berbeda-beda. Langkah-langkah analisis biaya relevan yang pertama ialah menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang merupakan biaya yang berbeda. Selanjutnya saya persilakan kepada Ulfa Sofiani melanjutkan pembahasan kedua. Baik, di sini saya Ulfa Sofiani akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Solihin. 2. Ketidakpastian. Ketidakpastian adalah parameter terkait dengan hasil pengukuran yang mencirikan dispersi dari nilai-nilai yang cukup dapat dikaitkan dengan objek yang diukur. Dengan kata sederhana, ketidakpastian adalah keraguan yang muncul tentang hasil setiap pengukuran. Teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. 1. Teknik optimasi. Pilihan yang optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Pilihan efektif merujuk pada alternatif proses produksi untuk mencapai output maksimal pada level penggunaan input yang sudah ditetapkan besarannya. Sementara pilihan yang efisien merujuk kepada alternatif proses produk untuk mencapai besaran output tertentu dengan penggunaan input minimal. 2. Teknik analisis risiko. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan yang dilakukan manusia. Karena dalam setiap kegiatan pasti ada berbagai ketidakpastian atau uncertainty. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. 3. Teknik pendugaan atau peramalan. Salah satu metode peramalan yang paling sering digunakan adalah analisis deret waktu. Peramalan secara meningkat dapat menggunakan metode ekonometrik dan perusahaan dapat juga meramal penjualan dengan menggunakan tabel input-output. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nona Sri Wahyuni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Nona Sri Wahyuni. Saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya Ulfa Sofiani. Ketiga, analisis risiko. Risiko menunjukkan terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuatan keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapat di atas atau di bawah rata-rata dari pendapat yang diharapkan. Bentuk analisis risiko ada 2, yaitu yang pertama, pendekatan konservatif. Prinsip dasar teknik ini sangat sederhana, yaitu memiliki estimasi yang tinggi pada biaya dan mengevaluasinya dengan diskon rate yang relatif tinggi. Yang kedua yaitu risk adjusted discount rate. Cara kerja metode ini adalah dengan menentukan sebuah risk adjusted net percent value dari suatu investasi di properti dengan menggunakan risk adjusted discount rate. Sekian, terima kasih dari saya.
bisa dijelaskan lagi oleh teman saya, Enci Setiani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cici Cynthia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk analisis resiko. Yang selanjutnya yakni pendekatan kepastian ekuivalen. Metode Risk Free Discount Rate atau RFDR merupakan alternatif di samping metode RADR untuk merefleksikan resiko dan arus kas. Yang selanjutnya Decision Trees. Teknik ini merupakan satu dari sedikit metode yang memungkinkan pengambilan keputusan membawa seluruh kemungkinan hasil dari sebuah proyek ke dalam lingkungan yang tidak pasti. Yang selanjutnya yakni analisis kepekaan. Metode ini didefinisikan sebagai suatu proses evaluasi sejumlah parameter untuk menguji atau mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya perubahan nilai masukan. Yang selanjutnya yakni analisis probabilitas. Analisis ini membutuhkan seperangkat data yang harus ditentukan dari distribusi probabilitas untuk membuat sebuah model probabilistik. Yang selanjutnya yakni simulasi Monte Carlo. Teknik simulasi Monte Carlo merupakan sebuah metode simulasi yang menggunakan angka random dan data probabilistik dari distribusi probabilitas untuk menghitung arus kas dan NPV suatu proyek. Yang terakhir yakni prasyarat keberhasilan analisis resiko. Terdapat 5 prasyarat utama yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas setiap teknik analisis resiko. Antara lain, yang pertama accountability, yang kedua economic viability assessment, yang ketiga contractual purpose, yang keempat reliability, dan yang kelima yakni comprehensive analysis. Sekian penjelasan dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada teman saya.